Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan kami akan menyampaikan beberapa terkait dengan kaidah-kaidah fikih, dalam hal ini fikih muamalah. Terdapat beberapa kaidah, di antaranya ada kaidah umum, namun pembahasan kita mengerucut kepada kaidah yang khusus tertuju kepada muamalah. Di antaranya berikut ini. Yang pertama, al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadulla dalilun ala tahrimiha. Pada dasarnya suatu muamalah itu hukumnya diperbolehkan kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya. Contoh yang terjadi di masyarakat, kita ambil sampel petani cabai. Tidak jarang petani cabai itu ketika menjual cabainya di pasar, ketika menjual cabainya ke pedagang, itu terlihat bagus, terlihat baik-baik saja. Namun setelah dibongkar oleh pedagang di pasar, ternyata cabai yang ada di atas memang bagus, namun cabai yang terdapat di dalamnya tidak jarang banyak yang cacat. Maka muamalah seperti ini hukumnya salah, hukumnya haram, tidak sesuai. Kaidah yang kedua, al-jawazu syar'iyyu yunafid dhaman. Sesuatu yang dihalalkan, sesuatu yang diperbolehkan oleh syarak, maka akan menghilangkan tanggungan. Contoh kasus, seseorang yang menyewa suatu kendaraan dengan rincian membawa barang-barang seperti ini, maka diperbolehkan baginya untuk membawa barang yang meski berbeda, namun ketentuannya sama, beratnya sama besarnya. Maka ketika kendaraan itu rusak tanpa adanya kelalaian, maka dia tidak diwajibkan menanggung kerusakan kendaraan tersebut. Karena sesuai kaidah al-jawaz asy-syar'i yunafid dhaman. Yang telah diperbolehkan oleh syarak, maka menghilangkan, menggugurkan tanggungan. Kaidah selanjutnya adalah kaidah al-masyghulu la yushghal. Barang atau sesuatu yang telah ditransaksikan tidak boleh ditransaksikan lagi. Tidak boleh ada transaksi di dalam transaksi, kurang lebih seperti itu. Seperti contoh, sepeda motor atau mobil yang telah digadaikan di bank, maka sepeda motor atau mobil tersebut tidak boleh ditransaksikan lagi, tidak boleh dijual, tidak boleh ditransaksikan yang lain. Karena sesuai kaidahnya al-masyghul la yushghal. Sesuatu yang sedang dalam transaksi belum selesai tidak boleh ditransaksikan lagi. Berikutnya adalah kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menimbulkan tujuan kemanfaatan untuk orang yang mengutangi, maka hukumnya riba. Contoh kasus seseorang yang telah pergi ke pasar untuk membeli emas, kemudian karena uangnya tidak cukup, penjual emas mengatakan,
wahai kawanku, ambillah uangku ini sebagai hutang untuk membeli emas. Kemudian seorang tersebut mengambil uang dari penjual emas dan berhutang, kemudian membeli emas dengan uang hutang tersebut. Maka sesuai kaidah ini, hutang piutang yang karena suatu tujuan yang menguntungkan bagi yang memberi hutang itu dihukumi riba, maka transaksi ini tidak sah dan masuk dalam kategori riba. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga beberapa kaidah yang kami sebutkan tadi dapat kita amalkan. Semoga kita terhindar dari apa-apa yang telah dilarang oleh syariat, dan kita dapat menjalankan apa-apa yang telah diatur dan diperintahkan oleh syariat Islam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah fikih, khususnya bab muamalah selanjutnya. Akhirnya, kekurangannya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.